mempelajari bagaimana investasinya orang-orang sukses gitu. Ya, orang-orang hebat di dunia. Orang-orang hebat di dunia. Ya, Jadi investasi. pernah nggak sih dengar investasi leher ke atas, sahabat bahagia? Gimana Aida nih? Dari provinsi paling ujung barat Indonesia, mempersembahkan Guru Bahagia. Siaran pembelajaran berbasis inspirasi, karena belajar tak ada tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat bahagia? Masih dari provinsi paling barat Indonesia. Oke, hari ini jumpa lagi bersama Siti dan juga Aida. Oke, dan hari ini seperti biasa ya, kita akan membuat sebuah konten di video Guru Bahagia. Nah, untuk hari ini sahabat bahagia, kita akan membahas satu buah tema menarik gitu ya. Iya, benar. Santai yang akan mempelajari bagaimana investasinya orang-orang sukses. Ya, orang-orang hebat di dunia. Orang-orang hebat di dunia. Jadi kita berharap nih ya Aida ya, dengan kita mempelajari investasinya mereka, kisah-kisahnya mereka, maka banyak hal nih yang bisa menjadi pelajaran buat kita, ya nggak sih, gitu kan? Oke, nah untuk kisah-kisah orang sukses ini sahabat bahagia, ini tuh benar-benar memberikan inspirasi untuk kita supaya kita tahu apa yang akan kita lakukan ke depannya, ya. Nah, dan yang paling sering nih yang kita dengar dari orang-orang sukses ini adalah mereka memberikan investasi leher ke atas. Benar, Pernah nggak sih dengar investasi leher ke atas, sahabat bahagia? Gimana Aida nih? Ya, biasa tuh kan investasi leher ke atas tuh sangat udah sering ya orang-orang. Iya, benar. Orang-orang influencer atau motivator juga sering sebutin investasi leher ke atas. Nah, jadi ini nggak asing ya untuk kita ya. Sebenarnya nggak asing ya, investasi leher ke atas. Mungkin kalau kita lihat investasi leher ke atas berarti kesini ke atas gitu ya. Iya benar, jadi leher ke atas. Berarti secara tidak langsung kita invest ke sini gitu Iya, ya. bagian otak ya gitu. Gitu. Jadi memang sebenarnya gimana sih konsep investasi leher ke atas nih? Gitu. Nah, jadi investasi leher ke atas ini ya yang dimaksud itu bukan berarti jadi kita kayak mana masih ada makan dan minum juga enggak, masih, cuman ya dia lebih kepada kayak yang kita isi itu di sini itu lebih kayak pengetahuan, skill ya jadi lebih ke sana ya, makanya kenapa dibilang leher ke atas ya. Jadi dan juga dia mainnya dengan kemampuan berpikir seperti itu, berpikir kritis dan juga yang lain sebagainya. Dan sebenarnya konsep penting di sini ada harus diinvestasi ya. Ya. Jadi nggak bisa kayak ya udah berjalan seperti air mengalir aja, nggak bisa, tapi benar-benar harus kita persiapkan, harus kita investasikan sehingga ya maksudnya pikiran kita tuh menjadi lebih kritis, lebih baik, dan dalam konsep pendidikan kita tuh bisa terus belajar. Kan dalam istilah pendidikan kita kenal dengan istilah lifelong learner. Jadi ini sejalan lifelong learner, pembelajar sepanjang hidup. Nah, ini sangat-sangat sejalan dengan konsep investasi leher ke atas ini sebenarnya. Oke. Dan sebenarnya menariknya ya sahabat bahagia, ketika kita ngomong investasi sama kayak kita invest mungkin kok sekarang kok kita ngomong invest itu kan pada bahas kayak invest secara finansial invest secara keuangan, nyimpan uang dan sebagainya gitu ya. Sebenarnya sejalan dengan itu juga investasi leher ke atas juga butuh modal ya Aida ya. Betul. Pastinya gitu ya. Jadi financial support juga penting selain gitu. Selain kita punya wadahnya ya, kita di sini kan misalnya ya kita punya otak kita misalnya kayak itu wadahnya, tapi juga kita yang di sebaliknya itu kita punya investasi waktu, benar, financial pastinya supportnya itu pasti ada. Benar. Jadi memang betul-betul harus kita investasikan mulai dari waktu kita gitu ya, terus juga uang juga ya harus kita investasikan sehingga invest ini kemudian akan kita petik hasilnya suatu hari nanti. Betul. Bahagia itu dia kira-kira kenapa ya kita bahas pentingnya untuk melakukan investasi leher ke atas tadi. Betul. Nah, dan ternyata kalau kita melihat kisah-kisah orang hebat, orang-orang yang luar biasa ya saat ini yang mungkin namanya sering kita dengar gitu ya, mereka adalah orang-orang yang sering menjadi sebuah kewajiban untuk melakukan investasi leher ke atas ini ya Aida ya. Betul. Mungkin ada siapa-siapa aja nih kita bisa bilang lah kayak Elon Musk misalnya yang punya mobil listrik ya, Tesla. Nah, dia itu investasinya
Dia selalu bangun pagi. Jadi dia nggak pernah terlambat bangun pagi. Jadi dia selalu bangun pagi itu tepat waktu. Dia tuh setidaknya jam 6 atau jam 7 itu sudah mulai beraktivitas. Dia itu investasi ya, dia investasi dari waktu gitu ya. Benar. Dia berarti udah men-charge energi dia tuh dari situ, dari mulai jam segitu. Terus ada misalnya kayak Warren Buffett, dia itu investor ya. Iya benar. Investor dunia ya. Ya, bagi mungkin sekarang yang lagi heboh-hebohnya apa namanya tuh saham, investasi dan sebagainya, pasti nggak asing lah dengan Warren Buffett gitu ya. Dia investor dunia. Nah dia juga kayak gitu, dia punya kebiasaan membaca. Dia satu hari itu dia alokasikan 6 jam untuk membaca. Juga yang kita nggak kalah juga kayak Bill Gates misalnya, dia sempat di DO dari Harvard lagi. Jadi dia nggak mau patahkan semangat dia untuk terus belajar sampai dia kan punya Microsoft kayak gitu ya. Nah, tapi jangan salah ya, jangan nanti kemudian Bill Gates saja di DO dari mana? Dari Harvard gitu ya. Dan DO means bukan berarti dia berhenti belajar gitu ya, sampai akhirnya dia bisa bangun Microsoft ya dengan investasi itu tadi ya, Aida ya, gitu. Jadi dia ya misalnya dari segi waktunya dia juga belajar dari orang-orang yang lain kayak gitu. Benar. Jadi itu yang orang-orang sukses di dunia ini juga mereka melakukan investasi leher ke atas. Ya setuju sih sebenarnya. Tapi mungkin jadi pertanyaan ya buat sahabat bahagia gitu ya. Itu kan orang-orang sukses, orang-orang dunia gitu kan. Kan bukan orang Aceh, bukan orang Indonesia gitu ya. Tapi sebenarnya itu cuma contoh contoh familiar kitanya aja ya. Sebenarnya investasi leher ke atas ini harusnya kita dilakukan oleh semua orang yang ingin berubah, betul. Merubah dirinya, merubah kehidupannya untuk menjadi lebih baik lagi gitu ya. Merubah karena kan every single saya bilang perubahan itu kan start from ourselves. Iya benar. Jadi setuju sih. Contoh kecilnya aja nih sahabat bahagia misalnya, ya mungkin ada yang statusnya siswa atau mahasiswa gitu kan. Kalau misalnya ada uang lebih jajan gitu, biasanya dikemanain sih? Ayo coba jawab jujur gitu kan. Jangan habisin tuh. Apakah cuma nongkrong doang gitu ya, minum boba gitu kan? Itu investasinya bukan leher ke atas, leher ke bawah. Benar ya, leher ke atas tapi leher ke bawah gitu ya. Jadi mungkin jadi refleksi dari hal sederhana seperti itu ya sahabat bahagia. Maksudnya punya uang tabungan atau uang lebih gitu kan, itu biasanya dikemanain gitu. Sedikit cerita ya Aida ya. Memang Siti sendiri bukan yang udah banget leher ke atas, but I'm trying to. Dan udah punya kebiasaan ini mulai dari saat jadi siswa gitu. Jadi saat jadi siswa itu masih ingat ya waktu SD ya. Jadi memang anaknya suka baca. Waktu itu bacanya komik gitu kan. Komik mungkin kalau anak 90-an, aduh jadi ketahuan nih umurnya gitu ya. Anak 90-an mungkin tahu majalah Bobo gitu ya. Yang sangat terkenal di masanya gitu kan. Jadi bener-bener yang kayak setiap punya uang lebih jajan gitu ya, uang tabungan dan sebagainya tuh kayak setiap akhir minggu beli buku sampai tuh kayak di rumah tuh SMP udah punya rak buku sendiri gitu kan. Tapi sebenarnya bukan kayak keren nih, enggak sih, memang anaknya suka baca gitu dan ternyata itu tuh berpengaruh sampai sekarang gitu. Jadi akhirnya sekarang juga punya rak buku, walaupun isinya bukan lagi majalah Bobo ya, bukan lagi komik gitu ya. Cuma sekarang udah lebih profesional. Iya gitu kan. Tapi intinya itu benar-benar ketika kita melakukan investasi ke diri kita, ke leher ke atas kita, itu kan sangat berpengaruh ke kehidupan kita. Kita jadi sosok yang misalnya kalau perlu ikut tes jadi lebih mudah gitu kan. Jadi orang yang banyak tahu dalam tanda kutip positif ya gitu kan. Jadi ketika kita berdiskusi lintas jurusan, misalnya nih kita orang pendidikan nih, diskusi sama orang ekonomi, orang psikologi, kita nggak lintas bidang. Jadi benar-benar nggak buta gitu. Dan ternyata itu tuh juga dilakukan oleh orang-orang terdekat yang mungkin saat ini mungkin bisa tanya ya sama orang-orang terdekatnya sahabat bahagia, ya mau itu dosennya atau misalnya katakanlah orang yang menurut kalian itu adalah orang-orang yang menginspirasi hidup kalian. Betul. Pasti kita bisa jamin mereka punya cara mereka sendiri untuk melakukan investasi leher ke atas.
gitu. Dan ya benar, dan ya sahabat bahagia, setiap investasi itu ada risiko. Ya, investasi layar ke atas pun kayak gitu, Benar, ada benar. resikonya. Resikonya apa? Misalnya nih ya, salah ambil bidang. Atau enggak, kita mungkin mau belajar desain, let's say, belajar desain, tapi yang desain yang kita maksud bukan itu. Ya, kita kan udah menghabiskan nih tadi, udah habisin waktu, ya itu ada resikonya kita habisin waktu, bukan yang itu yang kita mau. Nah, jadi ya itulah, makanya sebelum berinvestasi leher ke atas juga tetap harus ada studinya dulu sebelumnya. Ada kayak lihat dulu, review juga dulu, ini apa yang akan dibelajar kalau kita belajar ini efeknya apa. Benar. Itu menarik sih sebenarnya, menarik. Jadi sebelum invest kita tuh harus kayak, kenapa saya perlu menginvestasikan waktu dan keuangan saya di hal ini, di bidang ini gitu. Kenapa saya harus beli buku ini? Kenapa saya harus ikut workshop ini? Kenapa saya harus ikut seminar ini? Apa pentingnya untuk diri saya? Untuk pengembangan diri saya? Apa efeknya untuk kehidupan saya ke depan? Kalau misalnya masih siswa nih, apa pentingnya untuk misalnya pengen kuliah ke depannya, apakah di bidang ini dan sebagainya. Jangan cuman kayak kayak ngikut-ngikut aja semuanya, ikut tren aja, tapi nggak tahu. Tetap segala sesuatu yang diikuti harus dievaluasi. Karena emang makanya investasi, kita ngomongnya investasi karena emang ada resiko juga. Tetap harus ada resiko. Nah, pas kita keluarin uang misalnya untuk kita mau belajar apa, kita ambil kursus apa misalnya, ambil kursus bahasa misalnya, terus setelah itu rupanya bukan kita, makanya penting untuk baca review atau nggak lihat-lihat orang-orang yang itu betul nggak yang kita ingin. Makanya review itu di mana-mana itu selalu penting untuk dilihat sebelum kita terjun ke situ. Makanya di buku juga, di novel kan, makanya kenapa dia ada taruh dulu di belakang covernya, itu untuk kayak kita lihat betul nggak ini novelnya, kita tertarik nggak tuh baca. Gitu. Komik juga gitu kan, komik juga kan mereka buat dulu nih akan bahas apa, walaupun ya nggak akan kayak itu, kayak kalau istilah sekarang spill ya, spill-kan dulu, jadi nggak bahas detailnya. Kalau bahas detail ya baca bukunya kayak gitu. Nah gitu juga dengan apa-apa yang kita belajar, jadi kita lihat dulu sekilas, oh ini kayak betul yang saya mau. Kalau nggak ya jangan coba-coba investasi ke situ, yang habisin rugi waktu atau nggak habisin uang. Juga ya, tadi kita ngomong nggak segi waktu, uang juga, energi juga pastinya. Gitu ya. Jadi kita udah, ketika kita mau investasikan ke situ, kita udah tahu kenapa ya, why ya. Lagi-lagi ya, kayak kita selalu bahas di video-video Guru Bahagia gitu kan, di konsepnya Guru Bahagia, why-nya itu harus selalu dipertanyakan. Kenapa ini penting, kenapa kita harus melakukan ini, kenapa kita investasi di sini. Tapi, dan yang ingin kita tekankan adalah sangat penting untuk melakukan investasi di atas, baca buku, ikut seminar, ikut kursus ya. Jangan lihat apa yang akan habis hari ini, tapi kita harus lihat dan review kira-kira apa yang akan kita dapatkan ke depannya dengan pengetahuan dan hal-hal baru yang kita pelajari melalui itu. Ya benar ya. Oke, dan sebenarnya ada satu investasi leher ke atas juga sebenarnya yang penting loh, Aida. Apa tuh? Sebenarnya tapi ini pendapat pribadi ya. Sebenarnya kalau menurut Siti pribadi, kayak traveling itu adalah salah satu investasi leher ke atas juga yang kadang nggak disadari oleh orang. Betul. Jadi melihat tempat yang baru, bertemu dengan orang yang baru, maka akan kita pelajari skill-skill yang baru. Gitu ya. Budaya. Jadi itu kan skill juga ya, itu kan juga kayak komunikasi ya. Skill adaptasi dan skill survive. Kalau itu ya, skill survive itu skill bertahan hidup gitu. Jadi melalui travel itu kita bisa investasi leher ke atas, di mana kayak kita harus berpikir cepat gitu. Kita harus mengambil keputusan secara cepat gitu. Jadi itu salah satu bentuk investasi. Jadi sebenarnya ketika kita ngomong investasi leher ke atas, nggak melulu kayak belajar, nggak seperti itu. Intinya sesuatu yang mendatangkan manfaat untuk kita secara pendidikan, membuat pikiran kita lebih baik, lebih terbuka. Itu juga merupakan bagian-bagian dari investasi leher ke atas. Jadi kita mengajak sahabat bahagia nih, mulai dari sekarang, yang siswa, yang mahasiswa gitu kan, yang udah ibu-ibu juga nggak ada masalah ya. Kan masing-masing semuanya kan yang dinamakan dengan investasi ini kan masing-masing sesuai dengan diri dia sendiri. Dan juga sesuai dengan ya apa yang sedang dia lakukan. Makanya nggak ada yang nggak kenal usia juga, nggak kenal background apa-apa juga ya. Setiapnya punya investasi masing-masing, seperti itu, punya kebiasaan. Makanya ini kenapa disebut juga dengan tadi kita bilang investasi orang-orang hebat juga. Makanya ini kan setiap orang punya kehebatan di bidangnya. Investasinya orang-orang
hebat. Dan orang hebat bukan cuma Warren Buffett, bukan cuma Elon Musk. Ya, banyak ya. Kita harus percaya bahwa kita adalah orang-orang hebat juga. Benar. Atau kita akan menjadi calon orang-orang hebat berikutnya. Percaya. Baik, sahabat bahagia, itu dia tadi bahasan kita tentang kisah investasinya orang-orang hebat ya, dengan melakukan investasi leher ke atas. Dan mudah-mudahan sahabat bahagia menjadi bagian-bagian orang yang kemudian setelah ini melakukan investasi leher ke atas juga, dan terinspirasi dengan kisah-kisah investasi mereka, sehingga sahabat bahagia menjadi orang hebat berikutnya. Yakin? Pasti, insya Allah ya. Iya, benar. Jadi ya benar, kami berharap dengan video ini dapat membantu lah ya, informasi sedikit untuk sahabat-sahabat bahagia yang sedang dilema bisa jadi, atau enggak sedang nggak tahu kayak mana cara investasi, mungkin bisa membantu sedikit. Benar. Dan tentu saja jangan lupa follow kita di Instagram juga ya, karena di situ kita akan sering share aktivitas, kegiatan, course atau apapun yang memang bisa membantu investasi leher ke atasnya sahabat bahagia gitu ya. Dan pastinya bagi sahabat bahagia yang mungkin Kak kan mahal gitu, nggak punya uang, jangan khawatir karena sekarang tuh banyak mungkin kursus atau tempat belajar dan sebagainya yang memang tidak menjadikan finansial atau keuangan menjadi halangan gitu ya. Yang penting kita mau komit aja gitu ya. Dan banyak sekali juga free resources kok. Iya benar. Jadi kita akan sering-sering share di sana. Jadi jangan lupa follow kita di Instagram ya, di Instagramnya Guru Bahagia. Dan tentu saja ini adalah akhir dari video kita. Terima kasih sudah nonton sampai sekarang. Kita tutup ya video kita masih dari Provinsi Paling Barat Indonesia. Terima kasih sahabat bahagia. Saya Siti. Saya Aida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you soon in another video.